warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kristensia Kapita dengan NIM 2214201037. Mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2 semester 2, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan dengan dosen pengampu Ner Yosua Aldrin Kaligis, SKPMIS. Oke, baik, di video presentasi kali ini saya akan membahas materi tentang model komunikasi SMCR atau yang biasa disebut model komunikasi Berlo. Oke, baik, saya akan masuk dalam materi, yaitu pengertian konsep model komunikasi. Model sering digunakan sebagai representasi, contoh atau miniatur dari objek yang sesungguhnya. Makna model yang dimaksudkan di sini adalah suatu gambaran sistematis untuk menggambarkan potensi-potensi tertentu yang berkaitan erat dengan sebagai aspek dari suatu objek tertentu, di mana di dalam model terdapat penjelasan kompleksitas suatu proses pemikiran dan hubungan antara unsur-unsur yang mendukung. Kebanyakan model dibangun agar kita bisa mengidentifikasi, menggambarkan atau mengategorisasikan komponen-komponen yang relevan dari suatu proses. Sebuah model dapat dikatakan sempurna jika mampu memperlihatkan atau mewakili semua aspek yang mendukung terjadinya suatu objek atau proses, seperti proses biokimia dari suatu obat terhadap perubahan perilaku seseorang. Komunikasi sebagai salah satu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam komunikasi tertentu membutuhkan model-model bisa menggambarkan atau membantu dalam menjelaskan suatu pengertian atau teori yang berkaitan dengan perilaku komunikasi manusia. Model dapat juga membantu seorang untuk menjelaskan fungsi komunikasi bagi aktivitas manusia, salah satunya dalam komunikasi keperawatan. Komunikasi elemen-elemen dalam model SMCR atau Berlo. Yang pertama, S untuk sender source atau sumber atau pengirim pesan. Sender source atau pengirim pesan adalah sumber berasalnya pesan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi elemen sender source atau sumber, yaitu keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Yang kedua, M untuk message atau pesan. Yang dimaksud dengan elemen message atau pesan dalam model komunikasi Berlo adalah substansi yang dikirimkan oleh sender source atau sumber kepada penerima pesan. Pesan yang dikirimkan oleh sender source atau sumber dapat berbentuk suara, teks, video, ataupun media lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi elemen message pesan yakni isi elemen perlakuan, struktur kode. 3C untuk channel atau saluran komunikasi. Dalam melakukan komunikasi, sender source atau sumber harus memiliki sebuah saluran komunikasi untuk membawa atau mengirimkan pesan yang dimiliki. Misalnya dalam konteks komunikasi massa, digunakan media massa sebagai channel atau saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan. 4. R untuk receiver. Konsep komunikasi model SMCR atau Berlo. Pada awal abad 20, komunikasi dipandang sebagai proses yang bersifat mekanis, di mana informasi atau pesan berjalan lurus melalui saluran komunikasi. Model mekanis komunikasi disebut juga dengan model komunikasi linear, karena proses komunikasi dipandang sebagai sebuah garis lurus. Dalam model komunikasi linear, pengirim pesan melakukan enkode terhadap ide atau gagasan dan perasaan ke dalam bentuk pesan dan kemudian mengirimkannya kepada penerima pesan yang melakukan dekode terhadap pesan yang diterima. Dalam model komunikasi Berlo terdapat unsur encoder atau decoder yang dianggap penting. Encodes artinya menyandi atau menginformasikan pesan, dan hal ini dilakukan oleh sang pengirim pesan. Sedangkan decodes artinya membaca sandi atau menjemahkan pesan. Komponen-komponen komunikasi. Unit dasar komunikasi terdiri dari seorang pengirim, seorang penerima, dan sebuah pesan dalam konteks tertentu.
Komunikasi mempunyai 6 komponen, yaitu yang pertama komunikator, penyampaian informasi atau sumber informasi. Yang kedua penerima informasi, pemberi respon terhadap stimulus. 3. Pesan, gagasan, pendapat, stimulus, fakta, informasi. Yang keempat media, saluran yang dipakai untuk menyampaikan pesan. Yang 5. Kegiatan encoding, perumusan pesan oleh komunikator. 6. Kegiatan decoding, penafsiran pesan oleh komunikan. 4. R. Untuk receiver atau penerima pesan. Receiver atau penerima pesan merujuk pada individu yang menerima pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan. Sebagaimana sender source atau sumber atau pengirim pesan, makna receiver atau penerima pesan juga memiliki berbagai elemen yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keterampilan, komunikasi, sikap, pengetahuan sistem sosial budaya. Sekian video presentasi saya. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Indonesia bagi teman-teman baru lulus SMA, SMK, masih bingung masuk di mana, mari Jo bergabung dengan Torang Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dan 8 prodi. Khususnya bagi teman-teman berminat untuk menjadi perawat, mari bergabung bersama dengan kami, keluarga besar Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Bagi teman-teman jangan ragu dan takut masuk di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terakreditasi B.